في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Yaumil Akhir Akub, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil bacaan saya dari artikel yang berjudul Etika, Moral, dan Identitas Keilmuan. Etika disusun oleh tim Wikipedia Bahasa Indonesia dari situs id.m.wikipedia.org. Sedangkan moral ditulis oleh M. Prawiro dari situs maxmonro.com. Sementara tanggung jawab keilmuan ditulis oleh Profesor Dr. Awad Duli Magister Yumayora dari situs kuliahunpati.ic.id. Etika, pengertian etika dan pembagian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara terminologi, etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Saint John of Damascus, yakni pada abad ke-7 Masehi, menempatkan etika di dalam kajian praktis atau practical philosophy. Etika dimulai bila manusia mulai merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat spontan kita. Kebutuhan refleksi akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan manusia. Secara metodologis, tidak setiap perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya, etika melihat dari sudut pandang baik buruk terhadap perbuatan manusia. Pembagian etika. Etika diklasifikasikan menjadi 4, yaitu pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan yang buruk dan apa sebaiknya yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, etika individual, etika yang objeknya manusia sebagai individualis, berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Yang terakhir, etika sosial. Etika sosial yaitu membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain, baik dalam lingkup terkecil yaitu keluarga hingga yang terbesar yaitu bernegara. Klasifikasi di atas menegaskan bahwa etika erat kaitannya dengan penilaian, karena pada hakikatnya etika membicarakan sifat manusia sehingga seseorang bisa dikatakan baik, bijak, jahat, susila, dan sebagainya. Secara khusus, etika ada pada prinsip manusia sebagai subjek sekaligus objek. Bagaimana manusia berperilaku atas tujuan untuk dirinya sendiri dan tujuan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, moral. 1. Pengertian moral dan tujuan dan fungsi moral. Pengertian moral. Apa yang dimaksud dengan moral? Secara umum, pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pendapat lain mengatakan arti moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan apa yang buruk. Moral adalah
produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi antar sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif yang sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Pengertian moral menurut para ahli. Menurut Maria Assumpta, pengertian moral adalah aturan-aturan, rule, mengenai sikap, attitude, dan perilaku manusia, human behavior, sebagai manusia. Yang kedua, menurut Russell Swansburg. Menurut Russell Swansburg, arti moral adalah suatu pernyataan dari pemikiran yang berhubungan dengan keantusiasan seseorang dalam bekerja, di mana hal itu dapat merangsang perilaku seseorang tersebut. Yang ketiga, menurut Elizabeth Beharlock, pengertian moral adalah suatu kebiasaan, tata cara, dan adat dari suatu perbuatan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dalam masyarakat. Yang selanjutnya, menurut Maria Jewanta, pengertian moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan dalam menentukan benar atau salah serta baik buruknya suatu perilaku dalam diri seseorang. Menurut Imam Sukardi, pengertian moral adalah karakter yang dicirikan sebagai sesuatu yang baik dalam masyarakat melalui nilai-nilai yang ditetapkan bersama. Sementara menurut Sonny Kerab, moral adalah sesuatu yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tindakan seseorang yang dianggap baik atau buruk di dalam suatu masyarakat. Tujuan dan fungsi moral. Secara umum, tujuan dan fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman nilai-nilai dan norma. Adapun beberapa tujuan dan fungsi moral adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran, kewajiban yang dilandasi moral. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang keempat, membuat manusia menjadi lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa. Yang selanjutnya, moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Selanjutnya, moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan dalam setiap dorongan naluri dan keinginan atau nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Yang selanjutnya, tanggung jawab keilmuan. Arti tanggung jawab keilmuan, sifat keterbatasan tanggung jawab keilmuan, dan bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan. Aholiab Watlow telah meletakkan berbagai prinsip dasar dalam hal memahami tanggung jawab pengetahuan dan keilmuan. Istilah tanggung jawab secara etimologis menunjuk pada dua sikap dasar, ilmu dan ilmuwan, yaitu tanggung dan jawab. Ilmu dan ilmuwan termasuk lembaga keilmuan, dalam hal ini wajib menanggung dan wajib menjawab setiap hal yang diakibatkan oleh ilmu itu sendiri maupun permasalahan-permasalahan yang tidak disebabkan olehnya. Ilmu, ilmuwan, dan lembaga keilmuan bukan hanya berdiri di depan tugas keilmuannya untuk mendorong kemajuan ilmu dalam percaturan keilmuan secara luas, tetapi juga harus berdiri di belakang setiap akibat apapun yang dibuat oleh ilmu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ilmu dalam ilmuwan termasuk lembaga keilmuan, tidak dapat mencuci tangan dan melarikan diri dari tanggung jawab keilmuannya. Yang selanjutnya, sifat keterbatasan tanggung jawab keilmuan. Salah satu ciri pokok dari tanggung jawab keilmuan itu adalah sifat keterbatasan. Tanggung jawab keilmuan memiliki sifat keterbatasan dalam arti bahwa tanggung jawab itu sendiri tidak diasalkan atau diadakan sendiri oleh ilmu dan ilmuwan sebagai manusia, tetapi merupakan pemberian kodrat. Bagaimana manusia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri, tetapi menerimanya sebagai pemberian kodrat, maka demikian pula halnya ia tidak dapat menciptakan tanggung jawab. Manusia hanya menerima dirinya dan tanggung jawabnya.
serta menjalaninya sebagai sebuah panggilan kodrati dan tunduk padanya. Konsekuensinya, ilmuwan sebagai manusia tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab keilmuannya, sebab manusia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kenyataan mengapa ia bertanggung jawab, sebab hal itu merupakan tugas yang diterima dan dijalani atas dasar pemberian kodratnya. Manusia tidak bertanggung jawab pada tanggung jawab, tetapi dia menerima tanggung jawab itu sebagaimana adanya dan menjalaninya dengan segala keterbatasannya. Ilmuwan sebagai manusia maupun dari keterbatasan keilmuannya sendiri, pandangan tersebut hendak menegaskan betapa pentingnya bagi seorang ilmuwan memiliki suatu kepekaan besar untuk membaca dan menjalankan tanggung jawab keilmuannya secara baik dan tidak boleh memandang dirinya serba bisa, serba oke, dan serba benar. Bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan, yakni pertama, tanggung jawab sosial. Ilmu bukan saja bersifat sosial, tetapi membutuhkan tanggung jawab sosial, karena melalui suasana sosial itu, ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas. Selanjutnya, tanggung jawab keteladanan. Ilmu dan ilmuwan bukan saja mengandalkan kebenaran keilmuan sebatas sebuah jalan pemikiran dengan pesona logika dan ketajaman analisisnya, namun juga bertanggung jawab menunjukkan atau mempraktikkan kebenaran keilmuannya di dalam kehidupan sosialnya yang luas dan mendalam. Yang ketiga, sikap tanpa pamrih. Sikap tanpa pamrih berhubungan dengan kepentingan hati nurani manusia dalam tugas keilmuan. Maksudnya, sikap tanpa pamrih menunjuk pada keteguhan batin atau hati yang tanpa tergoda dengan imbalan apapun untuk memperjuangkan kebenaran keilmuan baik dalam rangka kepentingan teori maupun praktis. Yang terakhir, tanggung jawab profesional. Tugas keilmuan menghimbau pada sebuah tanggung jawab profesional yang memadai. Tanggung jawab profesional keilmuan mengandalkan bahwa seseorang ilmuwan harus menjadi ahli dan terampil dalam bidangnya. Jadi bukan sekedar hobi. Tanggung jawab profesional keilmuan mengacu pada bidang keilmuan yang digeluti sebagai panggilan, tugas pokok atau profesi keilmuannya. Demikianlah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Abdul Yaumil Akhir Akub, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.